Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ramadhani dengan NIM C240120140. Di sini saya akan memberikan tutorial dalam menganalisis korelasi menggunakan R software. Nah, di sini kita mulai dalam pemberian nama. Nah, di sini telah dituliskan bahwa ini merupakan tugas dari praktikum analisis data sumber daya perikanan dan lingkungan perairan mengenai materi korelasi pada tanggal 3 September 2021. Nah, tujuan diberi pagar ini agar sebuah nama ini tidak jadi perintah, namun hanya sebuah komentar, jadi tidak masalah. Lalu lanjut, nah langkah pertama dalam menganalisis korelasi yaitu menginstal package GGPUBR. Caranya, kita ketik install. Nah, di sini karena saya telah menginstal, maka kita dapat lihat di sini. Nah,
Nah, ini adalah tampilan ketika kita telah menginstal dari GGPUBR. Kita akan menggunakan nah ini di scatter. Nah, ini merupakan scatter plot untuk menampilkan grafik dari korelasi yang telah kita analisis. Nah, ini jika belum diinstal, bisa diklik install dulu. Lalu lanjut step berikutnya. Kita masuk ke latihan soal. Dan 1. Kemudian kita masukkan datanya yang akan kita analisis. Untuk formatnya jangan sampai salah antara titik dan komanya karena tidak akan muncul di konsol. Ini 10,65 40, 20, 35, 86, 90, 104, 205, dan 300. Jadi data yang akan kita gunakan adalah 10. Setelah itu kita klik X lagi. Lalu selanjutnya kita masukkan data Y. Satu koma 912, 3,272, 2,572, 2,932, 3,812, 5,684, 6,472, 5,08, 10,952, 9,192. Oke. Sudah. Kita ketik I lagi. Nah, di sini kita pastikan dulu datanya harus sama ya. Jadi kalau S-nya 10, Y-nya juga harus 10. 4, 5, 6, 7. Oke, karena udah sama. Nah, di bagian baris 15 ini kita bisa klik run. Nah, di sini lalu klik lagi. Nah, di sini kita lihat telah muncul data di konsol maupun di environment. Datanya udah masuk. Lalu kita lanjut ke step selanjutnya. Itu correlation, maksudnya correlation test. Lalu kita masukkan data X, Y, method, lalu person, karena kita menggunakan metode person. Nah, di sini.
scatter plots. Ya, di sini di bagian correlation ini kita bisa klik run. Nah, di sini didapatkan output dari data-data yang telah kita analisis. Data X dan Y. Nah, di sini didapatkan T hitung, yaitu 5,6136, lalu ada DF-nya 8. Nah, 8 ini dari N di N-2, yaitu 10 kurang 2 sama dengan 8. Lalu ada P-value-nya sama dengan 0,005022. Nah, di sini ada alternatif hipotesis. Itu true correlation is not equal to 0. Maksudnya di sini adalah karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka diartikan bahwa tolak H0 dan menerima HA. Yang artinya adalah ada korelasi antara X dan Y karena kurang dari 0,05. Nah, ini 95% confidence interval mati menggunakan kepercayaan selang 95%. Nah, di sini nilai correlation-nya adalah 0,3930454. Lanjut, setelah kita dapatkan data correlation-nya ini, lanjut kita akan membuat scatter plots. Itu lagi lah yang mama anak. Mas subuh ya. Subuh Kak. Nah, sebelum kita menampilkan grafik dari analisis korelasi, sebelumnya kita membuat data XY ini dalam bentuk tabel. Nah, di sini aku nama dataku, ini bebas, namanya sesuka kalian. Lalu ini data frame-nya X, Y, maksudnya adalah yang dimasukkan ke dalam tabel nanti adalah data X, Y yang telah disebutkan di awal. Lalu kita masukkan di scatter-nya ini dataku, X didefinisikan X, lalu ada Y didefinisikan Y.
Lalu di sini ada tadi add sama dengan regulasi line, lalu ada confidence intervalnya true, koma, lalu ada correlation coefficient-nya true, lalu koma, lalu correlation titik method sama dengan menggunakan person, koma. Nah, ini adalah XLab. Maksudnya adalah sumbu X, kita masukkan data TP atau total fosfat. Ini contoh dari soal ya. Lalu Y lab sama dengan hasil ikan. Nah, setelah itu tutup kurung. Nah, di dataku ini, nah sebelum kita menggunakan dari grafik yang akan kita tampilkan, nah sebelumnya kita klik dulu bagian library, karena ini harus dipanggil dulu, ya kan, karena kita akan menggunakan ini. Kalau ini klik run, nah di sini sudah muncul di bagian konsol. Lalu di bagian Gauge Scatter ini kalian bisa klik run lagi. Di bagian sini nih. Sini klik run. Sepertinya ada yang kurang. Ini koma. Nah, di sini di bagian ikan ini kita klik run. Nah, teman-teman, tadi kita ulangi dulu dari library. Setelah itu, di scatter ini kita klik run lagi. Oke, jadi kita lanjut. Nah, sebelum kita menggunakan dari GGPUBL, nah di sini kita klik run. Lalu di dataku ini, nama filenya dibebaskan. Kita klik run lagi. Bagian sini. Kita klik run. Nah, di bagian environment ini telah muncul dataku. Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, ini adalah sebuah tabel yang telah yang berisikan data-data yang dimasukkan di awal tadi, yaitu terdiri dari 10 observasi, 10 data, lalu ada 2 variabel, di mana nilai X ini adalah TP atau total fosfat dan nilai Y ini adalah hasil ikan. Oke, kita kembali ke awal. Setelah itu, kita klik ini di sini run. Nah, ini tanda warna merah ini jangan khawatir karena ini bukan berarti error, maksudnya adalah formula dari grafik yang akan kita tampilkan. Nah, di sini di plots ini
pojok kiri, pojok kanan bawah. Di sini telah terlihat ya. Oke, saya zoom. Nah, di sini adalah hasil grafik atau menggunakan scatter plot dari data-data yang telah kita masukkan di awal, di mana sumbu X ini merupakan TP dan sumbu Y ini adalah hasil ikan. Nah, titik-titik ini merupakan persebaran dari data-data tersebut, di mana nilai R-nya atau correlation-nya ini adalah 0,89, yang berarti nilai R ini positif. Maka dapat dilihat dari garis linier ini yang warna hitam, jadi miring ke atas ini, gini menghadap ke kanan, di mana semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Y. Lalu nilai P-nya di sini, P value-nya adalah kurang dari 0,05, di mana adanya korelasi antara X dan Y, atau menolak H0 dan menerima HA. Oke, kita tutup. Baik, telah selesai soal pertama, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, di sini kita kasih nama teladan 2. Nah, variabel yang akan kita gunakan yaitu panjang ikan, underscore ikan. Nah, di sini kita masukkan datanya 10,25, 20, 30, 15, 16, 20, 14, 23, 31, 26, 13, 32, 19, 22. Nah, di sini data yang akan kita gunakan sebanyak 15. Maka kita tulis, kita sekali lagi panjang ikannya. Lalu enter. Nah, ini adalah variabel Y, yaitu logam berat. Kita masukkan angka-angkanya.
lalu ada 3,4, 8,9. Nah, di sini apakah sudah 15? Nah, di sini ada kesalahan, harusnya koma. Jangan sampai salah, karena nanti datanya nggak masuk. Oke. Nah, karena telah 15, kita klik lagi logam berat. Nah, di sini kita bisa klik run seperti cara yang awal, masih sama. Kita klik run. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan data X dan data Y-nya, kita klik run. Lalu di sini klik run lagi, klik run. Nah, di sini data-datanya telah muncul, baik di konsol maupun di environment. Nah, di sini datanya sudah muncul ya, di mana logam berat ini sebagai X, lalu panjang ikan ini sebagai nilai Y. Nah, setelah itu, kita ketik core, kita masukkan data yang akan kita buat korelasi, skor berat, menggunakan metode person. Nah, di sini lanjut ketik core correlation test, koma logam berat metode person. Nah, lalu kemudian di bagian core ini kita bisa klik run. Sorry, ini harusnya tes. Nah, di sini kita bagian core ini kita klik run, lalu ini klik run. Nah, ini adalah merupakan percent product moment dari correlation. Ini datanya yaitu panjang ikan and logam berat, di mana nilai T hitungnya adalah ini adalah uji T-nya yaitu min 2,9441. Lalu ada DF-nya 13, yaitu tadi N-nya 15, min 2 sama dengan 13, lalu P-value-nya adalah 0,0114, di mana ini kurang dari 0,05 yang sesuai dengan teori korelasi, yaitu artinya tolak H0 dan menerima HA, yaitu alternatif hipotesis. True correlation is not equal to 0. Nah, ini menggunakan saling kepercayaan 95%. Nah, ini adalah nilai correlation yang kita dapatkan, yaitu minus 0,6324818. Nah, ini artinya sebelumnya itu adalah positif. Berarti kalau negatif akan berbalik, atau di mana semakin besar nilai X, maka semakin kecil nilai Y, ataupun sebaliknya. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu kita membuat scatter plot. Nah, sebelum membuat scatter plot ini, kita harus memasukkan data atau memvisualisasikan data ini dalam bentuk tabel. Nah, ini aku kasih nama datamu. Data.frame
panjang ikan panjang lalu koma Y sama dengan logam berat. Koma add sama dengan manipulasi lain. Lalu klik koma, enter, confidence interval sama dengan true. Lalu ada klik correlation coefficient maksudnya. Lalu core method. Sama seperti awal yaitu person. Lalu kita enter lagi. Nah, ini adalah X lab, maksudnya adalah sumbu X, yaitu ada panjang ikan, satuan sentimeter, lalu sumbu Y-nya kita masukkan konsentrasi dari logam berat. Ini kita rapikan sedikit. Lalu setelah itu di bagian datamu ini kita klik run. Lihat, sebelum itu kita masukkan dulu. Ini kan tadi merupakan scatter plot. Nah, lalu kita masukkan library-nya, jangan sampai lupa. Nah, sebelum kita memvisualisasikan data, library-nya kita run dulu. Nah, ini di sini run dulu. Nah, artinya datamu ini tadi telah di-run. Nah, di sini nih ada datamu dengan 15 observasi dari 2 variabel. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah hasil tabel dari data yang telah dimasukkan, yaitu di mana sumbu X panjang ikan, lalu sumbu Y adalah logam berat. Nah, ini adalah 15 data. Kemudian GG Scatter ini kita klik run. Nah, di sini akan muncul scatter plot-nya. Bisa di zoom. Sebelumnya tadi kan nilai R-nya adalah positif, sedangkan yang sekarang adalah nilai R-nya negatif, yaitu minus 0,63 dengan value-nya 0,011. Artinya nilai garis
linear ini akan berlawanan arah dengan yang nilai positif sebelumnya. Di mana semakin besar nilai Y-nya, maka semakin kecil pula nilai X-nya. Lalu, titik-titik ini itu adalah persebaran dari data-data yang telah dimasukkan. Artinya bahwa semakin dekat dengan garis linear ini, maka semakin kuat hubungannya. Dan jika semakin jauh, seperti ini ya, semakin jauh, maka semakin lemah hubungannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Y ini menggambarkan konsentrasi logam berat dan X ini menggambarkan panjang ikan dengan satuan cm. Oke, segitu aja dari jawaban teladan 2. Lalu, ketika kita menggunakan metode lain, bisa klik core. Panjang ikan. Nah, di sini bagian core ini kita bisa klik run. Core. Logam berat metode eksperimen. Sebelumnya kita akan menggunakan person. Nah, sekarang kita menggunakan dua metode selain tadi. Sebentar, ini kayaknya salah. Baik, ini adalah metode lain yang dapat kita gunakan selain person yang barusan dijelaskan. Nah, ini ada dua metode, yaitu Kendall dan Spearman. Lalu, ini kita tinggal klik run.
Nah, di sini sudah ada nih, ini menggunakan kendal, yaitu didapatkan min 0,401 sekian, lalu ini adalah metode Spearman, minus 0,60184 sekian. Nah, ini kenapa berbeda nilainya? Karena pendekatan dari kedua rumus juga berbeda. Makanya hasil yang didapatkan juga berbeda. Baik, kurang lebih segitu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.